Pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat istiadat, agama, dan cara pandang manusia, sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenarannya dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Yang berikut yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentuk Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia muncul, dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagai besar bersifat ideologis. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila dan memberi nama Undang-Undang Dasar Negara. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletak pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 atau 1978 tentang permasyarakatan P4 pada masa Soeharto. Ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pada masa reformasi masih mengalami pasang surat, yakni enggangnya para penyelenggaraan negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berakhir pada hilangnya di kurikulum nasional. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik, dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka, pembukaan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945, dan peristiwa G30 SPKI. Tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Contohnya, beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadi alasan memicu konflik horizontal antara umat agama. Dan yang berikut, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan, contoh pasar tradisional, menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama, paham komunisme, liberalisme, terorisme, dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologi antara negara-negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. 2. Menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. 3. Asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 4. Meningkatkan kemurahan dunia sebagai akibat dari pertambahan pendudukan dan kemajuan. 5. Ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Sedangkan faktor internal meliputi 1.
pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Cara mengatasi konflik tersebut: memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahim melalui kegiatan kerjasama di segala bidang, mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, menerima kenyataan bahwa di Indonesia banyak perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat. Lalu yang berikut 3 dimensi hakikat Pancasila. 1. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai yang dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi identitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.